Oh, halo kawan-kawanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kembali jumpa dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan mudah-mudahan semuanya akan sukses. Kali ini saya sedang memberi makan ikan nila. Ini bisa dilihat bersama-sama. Jadi awalnya saya tadi curiga ikan nila saya nafsu makannya itu menurun. Makanya saya langsung ke kolam dan saya kasih makan ini. Rupanya nafsu makan masih lumayan. Karena tadi pagi saya kasih daun umbi ya, daun singkong ini rupanya masih utuh. Nah, makanya saya coba untuk memberi pakan dengan pelet. Jadi teman-temanku semua, pecinta ikan nila, hari ini sekalian saya akan menjelaskan tentang penyebab ikan nila itu menurun nafsu makannya. Nah, dulu ya, pas waktu awal-awal video saya sudah pernah menjelaskan kepada teman-teman semua tentang penyebab ikan nila itu mogok makan. Namun dulu itu belum banyak yang saya sampaikan, hanya beberapa, makanya teman-teman itu masih ada yang bertanya karena penjelasan saya belum terlalu komplit. Jadi hari ini saya tambahkan lagi. Dulu di video nanti saya cantumkan videonya. Saya pernah menyampaikan bahwa kalau ikan nila mogok makan ini penyebabnya diantaranya adalah ikan nila itu sedang mengerami telur. Ya. Itu tidak salah. Jadi dulu saya sampaikan ikan nila mogok makan diantaranya adalah penyebabnya karena ikan nila sedang mengerami telur. Ikan nila yang sedang mengerami telurnya ya, dia pasti tidak akan makan. Karena apa? Karena induknya akan memilih untuk mengerami telurnya. Di saat dia memakan, otomatis mulutnya membuka dan telurnya bisa tercecer kemana-mana. Ataupun bahkan kalaupun sudah menetas, larvanya akan keluar kemana-mana dan menjadi tidak aman. Makanya nila yang sedang mengerami telurnya, saya sampaikan dulu sekali, pasti dia akan memilih untuk mogok makan atau puasa. Kemudian yang nomor 2 dulu saya sampaikan, ikan nila mogok makan itu dikarenakan kolam yang sangat kotor. Nah, itu juga betul. Ikan nila kalau kolamnya sudah sangat kotor, pasti kemungkinan besarnya dia akan turun nafsu makannya. Nah sekarang atau hari ini akan saya tambahkan beberapa penyebab ikan nila nafsu makannya itu turun. Karena teman-teman ini bertanya, Pak, ikan nila saya ini belum musim bertelur atau belum bertelur tapi tetap saja nafsu makannya turun. Atau ikan nila saya baru beli nih, tapi kok nafsu makannya sudah tidak ada, bahkan kolam masih bersih. Nah ini perlu saya sampaikan sekalian ya di kesempatan yang baik ini. Jadi seperti ini, ikan nila ini gampang-gampang susah ya. Jadi gampangnya 2, susahnya 1. Jadi seperti ini ya teman-teman semua. Penyebabnya tidak hanya 2 itu tadi. Kalau memang sudah kondisi mengerami ya dia mogok makan. Kalau kolam kotor ya mogok makan. Tapi ada beberapa yang menjadi penyebab berikutnya yang menjadikan nilai itu nafsu makannya turun. Di antaranya adalah suhu air yang terlalu dingin. Suhu air yang terlalu dingin ini menyebabkan nafsu makan nilai itu turun. Ya, semisal kondisi setelah hujan atau malam hari. Seperti saya sampaikan kemarin di saat saya sampaikan keterangan tentang waktu-waktu yang terbaik untuk memberi pakan ikan nila. Jadi teman-teman kalau pas waktu hujan memberi makan, ya tentu akan turun nafsu makannya. Hindari di waktu itu. Kemudian penyebab berikutnya yang menjadikan nafsu makan nila ini turun, ini adalah pergantian pakan. Pergantian pakan ini sangat mempengaruhi, apalagi di saat pergantian pakan ini khususnya pelet, dari yang tadinya bagus berubah menjadi turun proteinnya atau lebih jelek. Ini pasti akan kaget ikan nila dan tidak mau makan. Misalkan sudah memakai protein yang tinggi nih. Ini saya pakai protein tinggi. Kisaran 30% sampai 35%. Lalu tiba-tiba karena tidak ada lagi, habis, belum beli, ada yang cuma pelet yang sangat murah diberikan.
ya tidak mau makan juga. Jadi penyebab berikutnya adalah pergantian pakan. Tadinya tinggi menjadi rendah, atau mungkin bisa juga pakan yang tidak biasa dimakan lah itu. Kemudian penyebab berikutnya saya rasa adalah ikan itu sedang sakit berbagai macam penyakit. Bisa jadi khususnya ini penyakit yang berkaitan dengan insang atau mulut yang korengen ya. Ini akan menyebabkan ikan nila itu tidak makan. Ini lah penyebab penyakit seperti itu ya. Misalkan ikan ini bertarung. Ini bisa terkadang ikan itu bertarung sehingga mengakibatkan luka-luka pada mulutnya, atau diawali dari jamuran, kemudian gatal-gatal, kemudian menggesek-gesekkan di tembok kolam, pada akhirnya apa? Luka-luka mulutnya dan turun nafsu makannya. Ya, itulah penyebab berikutnya. Kemudian yang saya alami lagi yang menjadikan ikan nila turun nafsu makannya, kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen ya. Walaupun kolam itu masih bagus ya, kalau oksigennya yang terlarut itu sangat minim, dia itu tidak sempat makan, dia malah hanya megap-megap saja ya. Untuk mempertahankan hidupnya saja sudah kerepotan, apalagi mikirkan makan lah, kira-kira kalau manusia seperti itu. Jadi penyebab mogok makan ya itulah diantaranya. Kemudian lagi yang menjadikan ikan nila itu mogok makan, ini stres. Nah ini yang saya jawab ini karena kolam terlalu jernih ya. Kolam terlalu jernih, ikan nila melihat ada bayangan orang lewat atau ada binatang di atasnya, misalkan burung terbang atau kucing lompat. Kalau kolam-kolam kecil seperti saya ini, kadang pas waktu jernih-jernihnya saya lewat, dia sudah kaget, akhirnya stres, tidak mau makan. Nah inilah ya, jadi ini perlu diwaspadai betul. Kemudian pH yang tidak stabil, keasaman ini yang tidak stabil, menjadikan juga nafsunya turun. Juga ada lagi ya yang menjadikan nafsu makan turun, adanya makhluk asing yang masuk ke dalam kolam. Makhluk asing ini maksud saya seperti inilah. Misalkan ada kecemplung. Kalau ini kolam saya nih, lihat nih, bisa dilihat dulu. Kolam saya ini terkadang ini kan kita jemur pakaian di sini nih. Kalau ada angin kenceng, kadang pakaian jatuh jebur kolam. Ini menjadikan ikan nila ini mogok makan. Sangat logis sekali menurut saya. Sangat logis. Kenapa? Karena dikira ada sesuatu yang asing, mungkin predator atau apa. Sambil kasih makan. Ya, teman-temanku semua pecinta ikan nila. Kemudian solusi ya. Solusi agar ikan nila kembali lahap makannya. Ini solusi yang bukan pengobatan maksud saya. Solusi yang terbaik adalah dengan cara menguras kolam. Kalau penyebabnya bukan sedang mengerami. Kalau sedang mengerami, maka jangan dikuras. Nanti yang terjadi ya larvanya akan hanyut. Jadi kalau penyebabnya kayak tadi, misalkan kotor sekali, sangat pekat airnya, kemudian ada yang sakit, ini dikuras. Biar apa? Air nanti kotoran-kotoran, sisa amoniak ini akan hanyut, terbawa atau terbuang. Kemudian setelah dikuras, tapi jangan semuanya, diganti dengan air baru. Nah, kemudian solusi berikutnya, tambahkan filter. Nah, ini filter atau aerator ini sangat perlu. Karena apa? Karena bisa menjadikan ikan kembali fit. Ikan kembali fit, oksigen terlarutnya cukup, ikan kembali seger, dan nafsu makan akan meningkat. Kemudian tambahkan tanaman-tanaman air. Tanaman air ini yang mengambang itu ya, seperti kangkung, seperti eceng gondok, dan seterusnya. Banyak para peternak yang mengatakan akarnya itu mengandung oksigen. Tapi kalau kebanyakan malah menyerap oksigen. Jadi ya secukupnya lah, sepertiga dari kolam. Ini insya Allah bisa menjadikan ikan kembali normal nafsu makannya. Lalu kemudian cobalah
teman-teman semua ini mengkondisikan kolam di saat masih terlalu jernih sekali, umpamanya ya, masih terlalu jernih sekali ya. Jangan terlalu dekat dalam pemberian makan. Jangan terlalu dekat dalam pemberian makan. Misalkan ini kolam di sini. Nah, cukup dari sini kita lemparkan. Karena terkadang ikan itu seolah-olah tahu ada orang di atas, seperti ancaman lah, mungkin seperti itu. Itu yang saya alami, pengalaman saya. Jadi mudah-mudahan beberapa trik ini bisa menjadikan pemahaman baru atau pencerahan bagi kita. Dan ini sangat logis menurut saya, kenapa ikan nila bisa turun nafsu makannya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah terus mengikuti channel saya. Dan silahkan juga bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup WA, bisa inbox nomor HP, nomor WA di Facebook saya. Terima kasih, salam berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.